Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Samsul dari kelas PJKRJ dengan NIM 21030101195. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pencegahan, perawatan dan cedera otot, cedera olahraga, yakni bab 3, itu prinsip-prinsip dasar pencegahan, perawatan dan cedera olahraga. Prinsip-prinsip dasar pencegahan itu bisa diupayakan dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut, yaitu pemeriksaan kesehatan, pengaturan makanan, pengaturan istirahat, latihan-latihan dan peningkatan keterampilan, kemudian pengawasan lapangan, perlengkapan pertandingan, dan penggunaan perlengkapan pelindung, pengawasan penggunaan obat-obatan atau doping, peraturan-peraturan pencegahan cedera, pemanasan sebelum melakukan aktivitas inti. Pemanasan sebelum melakukan aktivitas inti sangat diperlukan karena aktivitas ini mencegah timbulnya cedera. Pemanasan yang diperlukan sangat optimal, baik itu pemanasan statis ataupun pemanasan dinamis. Selain untuk mencegah timbulnya cedera, pemanasan juga berfungsi untuk meningkatkan kelentukan otot dan sendi, kemudian menambah mutu gerakan, mengurangi ketegangan otot, membantu tubuh merasa rileks, meningkatkan kesiapan tubuh dalam menerima pelatihan dan memperlancar sirkulasi darah. Kemudian prinsip-prinsip dasar perawatan cedera olahraga. Yang pertama yaitu segera setelah terjadi cedera. Rentan waktunya yaitu 0 sampai dengan 36 jam setelah terjadinya cedera. Dalam penanganan ini pertama yang dilakukan dengan metode RICE, yaitu yang pertama R sebagai rest. Rest di sini dapat diartikan sebagai istirahat. Tujuannya adalah untuk mencegah bertambahnya cedera dan mengurangi aliran darah ke arah cedera. Waktu istirahat tergantung pada berat atau ringannya cedera. Kemudian I atau IS. Tujuannya adalah melokalisir cedera, memati rasakan ujung saraf sehingga dapat mengurangi nyeri, mencegah pembengkakan dan mengurangi pendarahan. Caranya itu es ditempatkan dalam kantong es atau es dibalut pada handuk kecil. Kemudian es tersebut diletakkan pada bagian yang cedera selama 2-3 menit sampai rasa sakit hilang atau pembengkakan dirasa berkurang atau membaik. Intervalnya 20-30 menit. Jangan terlalu lama karena dapat mengakibatkan rusaknya jaringan tubuh dan vasodilatasi berlebihan. Kemudian C yaitu compression. Tujuannya adalah untuk mengurangi pembengkakan sebagai akibat pendarahan dan untuk mengurangi pergerakan. Caranya yaitu balut tekan pada cedera. Nah, pembalut yang digunakan atau sesuatu yang digunakan untuk mengikat harus terbuat dari bahan yang elastis seperti elastis bandage, tension crepe atau benda-benda lainnya yang sejenis. Ikatan harus nyaman dan jangan terlalu kencang karena dapat menyebabkan kematian jaringan-jaringan di sebelah distal ikatan. Tanda ikatan terlalu kencang yaitu denyut nadi pada bagian distal semakin membengkak, penderita merasa kesakitan, warna kulit pucat kebiruan dan mati rasa pada daerah yang cedera. Yang kedua yaitu 36 jam setelah cedera. Pemberian kompres panas dapat dilakukan tujuannya untuk menceraikan traumatic effusion atau cairan plasma darah yang keluar dan masuk
di sekitar tempat yang sudah cedera, sehingga mudah diangkut oleh pembuluh darah balik dan limfe, memperlancar proses penyembuhan dan mengurangi rasa sakit karena kejangnya otot. Pemberian kompres panas intervalnya 20-30 menit. Yang ketiga, jika bagian yang cedera dapat digunakan dan hampir normal. Massage dapat digunakan untuk membantu proses penyembuhan. Untuk memelihara kemungkinan gerak normal dari sendi yang mengalami cedera, dapat dilakukan latihan-latihan penyembuhan secara bertahap, sedikit demi sedikit sampai batas nyeri. Kalau sendi tidak dilatih, gerakan dapat menjadi terbatas karena terbentuknya penebalan dan pelekatan pada jaringan yang mengalami proses penyembuhan. Latihan-latihan ini berupa latihan mobility, yakni menggerakkan sendi sejauh mungkin sampai batas rasa sakit. 4. Jika bagian yang cedera sudah sembuh dan latihan dapat dimulai lagi. Bagian yang cedera dipersiapkan agar kuat terhadap tekanan dan tarikan-tarikan yang terdapat pada cabang olahraga si penderita tersebut. Latihan yang berat dan terprogram sudah dapat diterapkan. Kemudian C. Prinsip penanganan cedera olahraga, yakni C. Cepat, tepat, berani, dan manusiawi merupakan kunci penanganan pertama. E. Yaitu S. Merupakan benda yang penting harus tersedia selama dan sesudah latihan. D. Diagnosa sejenis cedera dengan penelusuran kejadian, tanda, dan gejala. E. Yaitu elevasi, segera lokasi cedera sehingga lebih tinggi dari jantung. R. Itu reposisi semua jenis keseleo dengan menarik sendi segera atau neural shock. Kemudian A. Yaitu atasi pendarahan dengan menekan dan menutup luka dengan kain bersih. Kemudian O. Obati nyeri dan bengkak segera mungkin. L. Latihan daya tahan tetap dilakukan. A. Analisis penyebab cedera dan dihindari. Kemudian H. Hilangkan trauma psikologis dengan latihan. R. Relaksasi dari latihan apabila terjadi cedera. A. Atasi bengkak dan nyeri dengan masas bila waktu cedera lebih dari 36 jam. G. Gerakan bagian tubuh yang mengalami cedera sedikit demi sedikit sampai batas nyeri jika hampir sembuh. Dan A. Agar meminimalkan cedera dapat dilakukan pemanasan yang baik dan benar. Pemanasan statis kemudian dilanjutkan dengan pemanasan dinamis secara sistematis dari kepala ke kaki atau sebaliknya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.